Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan BF Mawi. Seperti biasa, ngobrol tentang dunia perkututan, ternak, dagang, dan intinya yang semua berhubungan dengan anggungan, khususnya perkutut. Oke teman, ngobrol siang ini kita mau membicarakan ya. Di sini belajar bersama, sharing bersama. Apa yang saya katakan di YouTube video saya ini semata-mata pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau teman-teman mau punya pengalaman lain, silahkan di-share supaya untuk referensi teman-teman dalam dunia perkututan. Oke teman, pertama saya mau membahas tentang pergaulan Anda mempengaruhi masa depan ternak Anda ya. Jadi pertama itu kita bahas bersama-sama, dari pergaulan terciptalah suatu hubungan, yang hubungan itu akan mempengaruhi karakter kita ya, mempengaruhi karakter kita, mindset, cara berpikir kita. Nah, ketika kita mulai beternak ya, kita jarang sekali ke peternak lain. Nah, akhirnya kita ngumpulnya akan ke para penjual. Itu sudah pasti. Mindset peternak dengan mindset penjual itu beda. Nah, garis bawahi. Mindset penjual dengan mindset peternak itu beda. Ya, saya di sini tidak mau mendoktrin siapa-siapa, tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ini cuma pengalaman pribadi untuk referensi teman-teman dalam beternak. Ketika pergaulan Anda itu rata-rata tengkulak, rata-rata penjual, Anda akan mudah dalam beternak. Dalam arti Anda tidak akan kebingungan menjual perkutut Anda ya. Sangat mudah. Anda tinggal ternak, produk, punya anak, jualan itu. Ada plus minusnya di sini ya, ada plus minusnya di sini ya. Maaf, ini video nggak pakai tag nggak apa, jadi kalau ada kesalahan ya maaf. Ada plus minusnya di sini. Plusnya apa mas? Plusnya Anda akan semangat beternak ya, semangat beternak. Karena apa? Anda punya teman banyak, penjual banyak, yang akhirnya Anda tidak mikir cara penjualnya bagaimana. Cukup punya anak, bawa tengkulak, beres kan gitu ya kan. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, ini plusnya seperti itu. Anda akan mudah dalam beternak, bisa fokus memaksimalkan peternakan Anda. Tetapi minusnya apa? Minusnya Anda akan punya rasa ketergantungan ya. Anda akan punya rasa ketergantungan kepada penjual tersebut. Misalnya ketika ada isu ya, perkutut ini jatuh harga dan lain-lain, Anda akan kebingungan ya, Anda akan kebingungan. Nah, karena apa? Karena Anda seperti kata dalam tempurung, Anda cuma mengerti di sekitar Anda saja ya, tidak tahu perdagangan di luar sana, Jakarta ya, Surabaya, di Malang dan lain-lain ya. Ini minusnya. Anda akan ketergantungan kepada orang tersebut, sehingga Anda akan kebingungan dalam penjualan. Akhirnya ya dijual apa adanya ya. Di sini yang salah siapa? Yang salah yang nggak bener. Nggak ada yang salah, semuanya salah ya, semua salah. Jangan pernah menyalahkan orang ya. Saya pun tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri yang kurang dalam ilmu, kurang dalam pengalaman. Itu yang pertama, plus minusnya seperti itu. Ini ketika Anda bergaulnya dengan tengkulak ya. Coba Anda tengok ya, belajar medsos ya, belajar medsos, Facebook, IG, YouTube. Seperti saya ini kan berbagi, itu indah ya. Ini akan menambah wawasan Anda dalam dunia perdagangan, yang akhirnya akan menumbuhkan jiwa kedewasaan Anda dalam menentukan
peternakan Anda ke depannya bagaimana. Kalau Anda cuma lingkupnya kenal sekitar Anda sendiri, ya, apalagi rata-rata yang Anda kenal itu tengkulak, ya itu tadi plus minusnya seperti itu, ya. Anda akan seperti orang yang satu arah yang ikuti penjual itu terus. Kalau nggak ada penjual itu Anda bingung kan itu. Nah, ini masalah jual beli dalam perkututan ketika ternak Anda itu akan dibawa kemana, ya, akan bagaimana itu yang menentukan Anda. Ketika Anda gaulnya dengan penjual, rata-rata ya nih, gaul dengan penjual boleh, tapi mantapkan mental Anda, mantapkan tujuan Anda, ya, baru gaul ke penjual. Tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri, peternak dengan penjual itu harus ada sinkronisasi, ya, ada ketergantungan. Peternak butuh penjual, penjual butuh peternak. Makanya yang salah siapa? Salahkan diri Anda sendiri ketika Anda bingung menghadapi masalah karena kurangnya ilmu kita, kurangnya pengalaman kita. Halo penjual, saya tidak menyalahkan Anda, ya. Halo peternak, saya tidak menyalahkan Anda. Introspeksi diri, koreksi diri masing-masing supaya tidak menyalahkan orang lain. Karena menyalahkan orang lain akan menambah kegoblokan diri kita sendiri, ya. Menyalahkan orang lain adalah kebodohan yang sangat fatal, dan itu akan mempengaruhi pola pikir Anda sampai kapanpun, ya. Akhirnya akan mudah menyalahkan orang lain, ya. Dan lagi saya tekankan, penjual dan peternak itu adalah satu koalisi yang tidak bisa dipecah, tidak bisa dipisah. Makanya ini saya di sini ngomong peternakan kita mau dibawa kemana, ya, mau jadi peternak seperti apa Anda. Ngobrol santai saja, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, perbanyak dengan peternak, sedikit bergaul dengan tengkulak. Ini yang saya omongin ketika Anda mulai beternak, ya. Kalau Anda sudah senior, saya nggak bahas. Anda sudah senior, ngapain dibahasin itu. Ketika Anda pemula, usahakan perbanyak kenalan peternak daripada tengkulak. Nah, walaupun peternak Anda itu yang kebanyakan ya banyak kenal tengkulak, nggak masalah. Tapi di sini prinsip kita perbanyak main ke peternak besar, ya, peternak besar. Mas, saya malu, Mas. Saya ternak sedikit kok main ke peternak besar. Nah, ini kesalahan pola pikir yang harus dibenahi. Malunya bagaimana? Pergaulan seseorang ketika Anda itu peternak, Anda kok gaulnya itu dengan peternak seperti Anda juga, Anda ya nggak akan maju-maju, ya. Kalau Anda pengen cepat maju, meskipun Anda kecil, meskipun Anda baru peternak, gaullah dengan orang yang Anda anggap sukses di bidang peternakan tersebut, ya. Anda akan cepat berkembang, merubah pola pikir Anda. Dan di situ yang biasanya teman-teman pemula keluhkan itu biasanya kalau main ke peternak besar itu dia minder, ya, ya kan. Peternak kecil main ke peternak besar itu minder. So, mindernya kenapa? Ya, kita sama-sama manusia. Saya pun belajar dari nol. Dulu saya ketika kecil punya 8 otak, main saya ke peternak besar, ya, minta ajarin di sana. Nah, trik untuk main ke peternak besar, ya, teman-teman yang masih ragu, masih minder, ketika Anda main ke peternak besar, usahakan di sana Anda itu juga ikut partisipasi di dalam kandang dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sana Anda itu jangan jadi benalu. Anda jangan ke sana itu cuma mau mencuri ilmu. Nah, jadi di sana itu niatkan silaturahim, ya, niatkan silaturahim, perkenalan yang baik secara intim. Nanti kalau akrab, orang itu kalau sudah akrab, sudah senang, apapun dikasih. Anda tanya dijawab. Tapi kalau Anda itu kenal enggak, ya, baru main pertama, pertanyaan Anda seperti peternak nomor 1, selesai. Hah? Selesai.
Ini harus diperhatikan betul-betul ya. Jadi niatkan Anda itu silaturahim ke peternak-peternak besar supaya dapat, kalau bahasa Arabnya berkah, berkah. Niatkan supaya Anda itu bisa membaca situasi kandang ternak Anda dibandingkan kandang peternak tersebut. Buat referensi, buat perbandingan ya, buat edukasi kandang kita di rumah ketika kita main ke peternak besar. Itu yang harus Anda lakukan ketika Anda main ke peternak besar. Kalau Anda cuma main di sana ya, main baru sekali, tanya materi dan lain-lain, terus Anda minta materi yang paling bagus, sedangkan Anda sendiri baru ternak, biasanya nggak begitu diperhatikan ya. Karena apa? Peternak besar itu tahu kapasitas Anda ya, tahu kapasitas Anda. Nah, dalam sebuah peternakan senior itu sudah melalang buana pengalamannya, banyak makan garam di luar sana. Jadi mungkin dia pura-pura nggak tahu kan, mungkin dia pura-pura slow. Itu memang untuk menyeimbangi kita tamunya, supaya apa? Supaya tidak terjadi gejolak ketika kita ngobrol bersama. Ini masalah kalau main ke peternak besar ya. Jadi kita main itu niatkan dulu, kita membangun tali silaturahim untuk edukasi. Di situ tuh perbandingan pandang kita dengan kandang peternak ternak besar tersebut, dan jadi pembelajaran kita untuk lebih maju seperti peternak tersebut ya. Jangan jadi benalu di sana ya, jangan merepotkan peternak besar, jangan menyinggung perasaannya, nanti Anda malah gak dapat ilmu tapi malah dapat musuh kan itu ya. Oke teman, itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, di sini video saya buat bukan untuk saling membenci, bukan menyalahkan siapa-siapa, tetapi intinya kita edukasi, belajar, introspeksi diri demi kemajuan kemajuan peternakan kita semua ya. Karena apa teman? Dalam dunia bisnis itu tidak dipungkiri ada orang yang suka dan tidak ya. Ada orang yang benci, ada orang yang senang. Itu sudah lagunya dunia, nggak usah dioleh-olehi, nggak usah dinilai, biar dinilai yang di atas sana ya. Kebenaran pasti akan menang. Kalau nggak menang di dunia ini, ya menang di akhirat. Oke, siap. Nah, berdaganglah dengan jujur, berdaganglah dengan baik, sedekahkanlah ya, sedekahkanlah hasil dagangmu sekian persen untuk membersihkan hartamu dari hak-hak orang yang miskin ya, hak orang yang berhak menerimanya. Karena harta yang paling sejati adalah harta yang kita berikan kepada orang lain ya, sedekah kita kepada orang lain. Seberapa puluh juta pun yang kita punya, akhirnya juga akan jadi tai ya, akan jadi kewisi kan itu. Kalau kita sedekahkan ke orang lain, insya Allah itulah harta sejati kita di alam sana ya. Sekali lagi, ketika ada serangan apapun kepada kita dalam dunia bisnis, itu anggap saja itu sebagai cobaan ya. Kita bertahan santai, slow, sabar dengan keadaan, syukur yang ada, yakin Allah maha baik ya. Yakinlah Allah maha baik. Anda kalau benar pasti akan menang, entah di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Sekian dari HNPF Mawi, semoga bermanfaat. Ngutut sampai patut.